Pasal 20, peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, Aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 orang dari tiap-tiap 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini. Supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin,
Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah. Mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya ke di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun
ke Bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke Bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di Bukit Batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Pasal 21, suku Benyamin dapat tetap hidup. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa, demikian seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras, katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Keesokan harinya, pagi-pagi bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada hari itu berkatalah orang-orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah demikian. Pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah?" Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, "Pergilah pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas." Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo, di tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bani mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, "Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin." Lagi kata mereka, "Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita, sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin." Lalu kata mereka pula, "Setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo.
yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebanon. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu untuk menjadi istrinya, dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kami ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali, dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami mengerti apa yang kami baca ini Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan kami selalu haus dan rindu dan lapar untuk membaca firman-Mu setiap hari. Dan juga Tuhan, keubahkan setiap hati kami Tuhan. Apabila hati kami saat ini masih keras atau masih bebal, Kau ubahkan hati kami Tuhan, Kau lembutkan hati kami Tuhan, sehingga kami hidup menurut apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Dan juga biarlah itu sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.